kali ini saya sudah Oke seluruh, kali ini saya sudah bersama dengan seorang pengusaha UMKM di Kota Malang. Dengan siapa kita kali ini? Yuk kita langsung saja ngobrol dan sharing dengan Mbak Meka. Assalamualaikum Mbak Meka. Waalaikumsalam Mas Ahmad. Gimana kabarnya nih Mbak Meka? Alhamdulillah sehat, baik. Gini Mbak, di masa pandemi ini sekarang kesibukannya Jena apa Mbak? Kesibukan saya usaha kopi. Kopi Gunung Kawi Besi dulu Hurnawa. Oke, ibu rumah tangga Mbak? Ya, ibu rumah Oh, tangga ibu juga. rumah tangga Tidak dengan akan dilupakan. Betul, ibu rumah tangga plus, usaha kopi. Ya. Oke. Gimana sih Mbak jenengan memulai usaha bisnis kopi ini dari awal sampai sekarang ini, boleh nggak diceritain Mbak? Ya. Gimana keluh kesahnya atau memulai bisnis ini ya, memulainya gimana? Ya, saya akan cerita kalau awal mulanya saya usaha kopi ini itu sih idenya bukan dari saya sih Mas. Idenya itu dari eyangnya, alias mama saya, orang tua saya. Okay. Ibu jenengan sendiri ya? Iya, ibu kandung saya sendiri. Kalau dulunya saya memang ikut orang di perusahaan sebelum saya kopi, ya kan. Nah, setelah itu saya lambat laun saya memikirkan, soalnya anak-anak kan juga tambah dewasa, tambah sekolahnya juga jenjangnya lebih tinggi. Betul. Nah, jadi niat ibu rumah tangga saya itu bergejolak intinya. Wah, seperti itu. iya. Langsung setelah itu saya putuskan untuk resign. Ya memang di perusahaan. Oh, dulunya bekerja Mbak bekerja. ya? Bekerja di mana Mbak? Bekerja di bagian apa gitu? Saya sales marketing. Sales marketing. Jadi team leader juga saya sudah pernah. Oh, sudah pernah. Merchandiser juga, toko juga saya sudah pernah. Oh, sudah pernah? Ya. Banyak pengalamannya ya? Ya, alhamdulillah. Jadi langsung saya putuskan untuk resign dari perusahaan. Sebenarnya sih memang nggak boleh, Mas. Soalnya saya juga loyalitas juga tinggi pas saya jadi sales itu. Jadi saya kemukakan alasan ke pimpinan kalau saya untuk ingin fokus sama anak-anak juga. Mungkin saya juga nanti ada buka usaha sendiri. Bukan berarti saya keluar tapi saya loncat ke perusahaan lain, itu enggak. Itu. Nah, langsung setelah beberapa lama saya sudah resign dari perusahaan, langsung saya memulai untuk usaha kopi. Ini pencetusnya dari eyangnya. Ini usaha milik sendiri berarti? Milik Ini eyangnya sendiri atau? Ini saya distributor yang kopinya ini kan di Banglan Gunung Kawi sana. Produksinya juga itu punya Pak D sama temannya Pak D. Itu. Oh, masih satu jadi keluarga gitu ya? Masih berbau-bau saudara. Bisnis keluarga? Ya. Jenengan jadi? Langsung saya distributornya. Oh, distributornya. Distributornya. Jadi kalau untuk merintis usaha kopi ini awal mulanya saya hanya bermodalkan 500.000 saja. 500.000 Itu untuk membeli pertama? Atau? Ya, pulaan kasarannya? Ya, kasarannya pulaan. Meskipun kita kenal, dekat, tapi saya tetap namanya usaha ya usaha, kan gitu Mas. Jadi cuma hanya 500.000 rupiah saya langsung omongkan nominal. Jadi ini kan untuk sekaligus untuk pemula-pemula yang mau bisnis. Ya. Jadi tidak perlu memulai usaha itu tidak perlu modal besar. Betul. Nah, jadi intinya yang penting satu niat mungkin Mbak ya. Ya, niatnya. Jadi 500.000 itu hanya mendapatkan intinya 2 karton. Satu karton kopi ya. Nah, satu kartonnya 3 kilo. Nah, dikemas sepapatan kan, sepapatan. Yang belum ada brandingnya. Ya, belum ada brandingnya, gitu ya, los-losan. Nah, langsung setelah itu kita juga include sama stiker, ya kan, masuk kemasan, packagingnya itu. Jadi intinya saya rekap itu 500.000 seperti itu. Totalnya Nah, langsung setelah itu, ya alhamdulillah, saya pangsa pasar pun saya belum kemana-mana Mas. Masih pertama awal saya usaha itu saya langsung sebutkan saya di Malang Strudel. Oh, di Malang Strudel. Ya, di Malang Strudel. Setelah Malang Strudel saya langsung hanya ya agen-agen kecil lah. Masih agen-agen kecil, enggak maksudnya ya enggak, masih saya awam. Intinya belum masuk ke oleh-oleh atau ke swalayan. Oh, belum ya? Belum. Jadi intinya di situ saya juga ya alhamdulillah ya suka dukanya ya memasukkan barang itu kan enggak langsung di ACC diterima. Jadi kan
step by step masih ada apa maksudnya intinya masih dilihat dari apanya packaging atau dari itunya kan ya seperti itu. Jadi mau ngomong lanjutnya. Jadi intinya kalau untuk usaha kopi itu saya seperti itu. Pertamanya saya pencetusnya itu bukan dari ide saya tapi dari ide orang tua ibu saya sendiri. Ya, mungkin alasan utamanya ya. Jadi saya didorong untuk memulai usaha. Kenapa tidak? Kalau orang lain bisa, saya tidak bisa. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang intinya ya banyak Mas suka dukanya, mungkin nanti kita bahas lebih. Siap. Terus untuk tahunnya itu Mbak, mulai tahun berapa jadi mulai bisnis ini Mbak? Kalau mulai bisnis usaha kopi ini saya mulai tahun 2016 sampai 2017-an kayaknya Mas. Ya seperti 2016, itu. Ya, udah hampir 5 tahun 5 tahun ya. 5 tahunan ya. 5 tahun ya. Terus dari mulai hampir 5 tahun ini Mbak, ya. pasti kan ada Mbak kendala-kendala yang Anda alami itu ya. apa aja Mbak? Boleh di-share juga ke teman-teman Mbak? Banyak banget ini boleh kendalanya. kendalanya sama sukanya itu mungkin banyak kendalanya ya. Sama banyak kendalanya soalnya dari pertama untuk kita pengajuan produk pun kendalanya tidak semua pangsa pasar mau dimasuki seperti itu. Betul. Ya, kan? Betul. Kedua, kita juga bermain dari segi harga. Dan outlet pun juga lihat. Intinya harga pun mesti ada tawar menawar lah seperti itu. Negosiasi ya, dulu kan? ya. Negosiasi. Setelah itu ketiga, dari segi intinya terutama customer ya Mas. Customer-nya. Jadi intinya kita mau masukkan ke sini. Nah, intinya kan kita pinginnya kemasan-kemasan yang bagus-bagus kita bisa masuk. Tapi kan kita bisa lihat dari mindset dari ini dari segi pangsa pasarnya customernya dari kalangan kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu ya. Seperti itu. Betul. Langsung kendalanya yang paling nomor satu itu kompetitor kan banyak kopi. Betul, iya sih, kopi banyak banget. Saya langsung sebutkan nama Gunung Kawi itu banyak sekali. Nama kopi Gunung Kawi itu banyak sekali. Cuman sekarang balik lagi sama yang merasakan terutama pecinta kopi. Betul. Dari segi murni ada, dari segi yang biasa ada, atau yang umpamanya yang lain-lain lah Mas intinya dari segi kandungannya. Betul, kan mereka yang lebih tahu. Ya, kalau kita yang menjual sih intinya ini loh kopiku murni, kopiku bagus. Pasti ya semua kan? pasti banyak gituin ya. Cuman kan balik lagi dari yang merasakan. Dari yang pecinta kopi. Ya, nomor satu itu Mas. Kalau bagi saya kendalanya kadang-kadang pernah saya nawarkan ke toko satu, ke toko A gitu. Waduh, Mbak Meka sudah ada kopi Gunung Kawi. Tapi tentunya mereknya berbeda gitu ya. Mereknya tapi berbeda, sama-sama Gunung Kawi. Langsung Okay. saya menjelaskan. Ini juga kita sharing pelajaran juga ya, pengetahuan juga ya. Jadi kita juga menjelaskan gimana sih deskripsi kopi saya. Gunung Kawi itu banyak Bu. Ini Mbak, Ya kan? sambil dipegang aja Mbak, Iya nggak apa-apa ya Mas ya. Umpamanya kopi Gunung Kawi ini banyak memang mereknya jenisnya itu kan banyak Gunung Kawi. Nah tapi saya menjelaskan coba dulu yang bisa menilai itu nanti customer. Benar-benar sama Gunung Kawinya belum tentu kualitas dan mutunya sama. Kata berangkat gitu ya kan. Nah, dari segi harga, mungkin saya juga menawarkan dari segi harga tergantung packaging. Jadi saya lihat juga pasar swalayan tradisional market atau yang high class kan beda-beda juga. Kan seperti itu. Jadi ya mungkin kalau kita sharing untuk kualitas mungkin insya Allah untuk toko pun kalau kita ngambil mau dikasih barang pun dia berpikir ulang seperti itu. Jadi nomor satu memang anunya Mas kompetitornya gitu banyak. Tapi ya pintar-pintar kita aja untuk menjelaskan. Terus dari berbagai macam kendala mulai A sampai Z yang jenengan jelaskan tadi, kira-kira kiat-kiat jenengan untuk mengatasi kendala-kendala itu apa aja Mbak? Boleh juga di-share Mbak. Kiat-kiat untuk mengatasi seperti itu otomatis kita tambahan ya Mas ya. Kalau saya nomor satu menambah pangsa pasar.
Oke. Menambah pangsa pasar. Soalnya kalau umpamanya kita down di situ, intinya down di situ, satu kendala. Berarti kita sudah down, kita nomor satu cara mengatasi yaitu tingkatkan semangat kita. Ya, tingkatkan gitu ya? semangat kita. Benar-benar Mas Ahmad. Betul. Ya, tingkatkan semangat kita. Jadi tidak hanya satu kita penolakan, intinya penolakan satu, kita down. Itu berarti sudah hancur kita. Betul. Intinya namanya orang usaha, itu enggak mungkin kita mulus. Tapi kan mesti ada dukanya. Kan banyak sukanya. Betul. Jadi kita antisipasi jangan sukanya dulu. Jadi dukanya ini loh yang perlu. Kan seperti itu. Betul. Jadi saya mencoba meluaskan pangsa pasar, Mas. Itu. Meluaskan pangsa pasar. Jadi mungkin langsung saya jelaskan pangsa pasar saya dulu itu tidak hanya oleh-oleh swalayan, tapi ada apotik. Apotik juga. Ya, apotik juga saya masuk, agen-agen jamu masuk, tukang bakso pun ada. Ya. Berarti dari peningkatan pasar itu mulai yang kecil sampai yang besar dihajar semuanya. Ya. Terus ada berapa macam Mbak jenis produk yang jenengan jual pertama itu Mbak, yang dulu sampai sekarang? Kalau pertama kali Mas, saya bisa tunjukkan kemasan ini saja. Yang 250 gram. Ya. Yang ini ya? Ya. 250 gram. Ya. Kemasan aluminium foil yang putih ini. Putih, ya. Ini. Terus ini selain ini ada apa lagi Mbak? Yang ini mungkin saya jelaskan hanya kopi bubuk aja ya ini. Kopi bubuk. Ini dulu masih kopi bubuk. Murni kopi bubuk. Yang ini kopi Gunung Kawi by Sidoluhur Malang. Ini. Ini pertama kali boleh saya kan ya Mas ya. Pertama kali saya masukkan ini babat alas intinya. Ini Malang strudel. Oke. Saya masuk Malang strudel. Ini. Nah, setelah itu kalau untuk yang kemasan swalayan saya hanya memakai ini saja. Yang ini dan ini. Oh, ini di swalayan. Ya, itu 250 gram, kalau ini yang 100 gram. 100 gram. Ya. Oke. Sama ya kopi murni kopi ya? Robusta, ya. Robusta jenis murni Robusta ya? murni, ya. Oke. Ini. Nah, langsung lambat laun Mas, untuk step kedua, saya mempunyai pemikiran sama inovasi eyangnya. gitu ya? Inovasi. Inovasi untuk yang belum ada di pasar. Intinya di marketnya belum ada. Saya buka untuk mix kopi dari kopi yang ini, kopi creamer coklat. Ya, Gunung Kawi juga 150 kopi gram. tambah creamer tambah Ya, coklat. tambah coklat. Gimana ya rasanya ya? Enak Mas. Jadi mix perpaduan ini pun kita juga enggak main-main untuk perbandingannya. Jadi memang mesti ada sudah ada kadar batasnya ya. Ya. Langsung setelah itu yang kedua ini kita yang kopi plus coklat. Kopi plus coklat. Ya, kopi plus coklat yang ini. Nah, ini juga 150 gram. Langsung yang ketiga ini kita pakai yang ini. Kopi jahe plus creamer. Kopi jahe plus creamer. Ya. Oh, cocok untuk saat pandemi ya, ini aja jahenya. Langsung setelah itu kita tambah untuk yang kopi murni robustanya, kita tambah hanya yang nito gram. Yang ini 150 gram. Kopi premium 150 gram. Ini yang bubuk aja ya Pak? Ya, yang bubuk aja. Murni aja ya? Yang tanpa murni campuran aja. ya? Tanpa campuran. Ada premiumnya. Ya, sama yang ini kopi super 150 gram juga. Ini yang super, ini yang premium. Ya. Oke. Bedanya Mbak? Bedanya dengan yang ini bedanya apanya? Kalau dari biji kopinya. Biji kopinya. Tapi sama-sama murni. Jadi intinya ini yang premium itu yang biji yang agak besar, kalau yang super itu agak kecil. Jadi yang nomor 1, nomor 2 seperti itu. Oke. Ya. Siap. Langsung untuk selanjutnya kemasan yang premium itu ada yang ini Mas, yang 250 gram. Langsung yang ini yang ecol. Ini ada sejarahnya juga yang ecol. Jadi kopi plus creamer saja. Ada juga yang kopi plus jahe. Oh, banyak macamnya ya? Ya. Oke. Terus dari ini Mbak, macam-macam produk yang sudah jangan jelasin tadi, ya. Bolehkah Mbak dijelasin secara singkat atau langkah-langkah prosesnya Mbak, sekilas saja? Oh gitu. Kalau prosesnya sih untuk pertama kita paling pemilihan kopi. kopi. Tadi kan jenengan bilang tadi ada yang
besar kecil itu ya? Jadi pemilihan biji kopi yang pertama untuk prosesnya. Mbak, saya sambil tanya ya. Kalau yang pemilihan biji kopi itu kan tadi jenengan bilang untuk yang premium, untuk yang apa? Yang tadi yang super tadi itu yang premium yang mana, yang kayak gimana gitu Mbak? Kalau yang premium itu sih sama sih Mas, intinya jenisnya sama robustanya ya. Cuman yang membedakan biji kopi. Jadi intinya premium itu mungkin bijinya agak besar. Jadi kualitas nomor 1 kan ada kali 1, kali 2 seperti itu. Ntar kita main-main ke tempat produksinya mungkin ya, bisa biar tahu apa macam-macam bijinya, biji kopinya. Oke. Langsung kalau yang pertama itu kan nanti kita pemilihan ya, kita ini proses ya. Jadi satu pemilihan biji kopi, yang kedua nanti pencucian dulu, dicuci. Semuanya. Setelah itu yang ketiga itu penjemuran. Dijemur di tanah lapang terbuka. Soalnya kan harus kena sinar matahari, paparannya harus panas. Nah, setelah itu yang nomor 4-nya itu nanti yang selanjutnya itu kita nanti untuk proses pengovenan. Ya, pengovenan itu intinya satu kali pengovenan itu bisa 2 kintal. Satu kali mesin gede di mana? Iya, mesin besar 2 kintal. Di situ pun juga nanti ada karungan-karungan banyak kopi-kopi yang sudah kita pilih tadi ya, mana yang nomor 1, mana 2 gitu kan. Setelah pengovenan, roastingan ya itu namanya roastingan. Kita juga nggak lupa atur suhu. Jadi biar nggak gosong masuknya. Biasanya suhunya berapa gitu Mbak kalau itu pokoknya matanya itu 220 sampai 240 derajat gitu ya. Semuanya gitu atau? Iya, semuanya sama. Oh sama, semua kopi sama ya? Iya. Soalnya kan itu nanti kan ada, nanti kalau terlalu lama itu kan gosong juga. Gosong jadi kan pahit nanti. Yang bagus kan agak coklat seperti itu. Nah langsung setelah itu, setelah kita keluarkan dari pengovenan roastingan, nanti itu masih kita ayak. Jadi nanti kan yang kulit arinya itu kan nanti jatuh. Kulit kan masih ada kan luarnya. Itu setelah itu baru kita proses pendinginan, didinginkan dulu, dipendinginkan dulu, langsung setelah itu baru proses penggilingan gitu. Penggilingan terakhir packaging ya. Packaging bisa menghasilkan banyak produk kayak gini. Benar. Terus selain usaha yang banyak ini Mbak, ini kan usaha pertama atau usaha pemula ini. Terus selain ini ada nggak usaha atau bisnis sampingannya jenengan? Kalau bisnis sampingan itu pasti banyak kayaknya. Pencetusnya itu langsung saya sebutkan karena pandemi guys. Karena pandemi. Betul. Ya, ini kalau seandainya bisnis sampingan itu sebenarnya sih kalau yang untuk pas anak-anak sudah di rumah itu kita gara-gara pandemi itu kita pencetus untuk salad buah eyang ecok. Kayak ini Mbak ya? Nah ini salad buah eyang ecok. Buat sarapan nikmat banget ini Mbak. Ya, buat dessertnya. Ada buah apa aja ini Mbak? Ini buahnya pir, melon orange, anggur, buah naga, habis itu apel. Lengkap banget ya. Iya, kita full buah, kita enggak pakai yang jelly atau nata de coco enggak, kita full buah seperti itu. Langsung setelah itu ini ada lagi kita juga ada teh herbal. Ya, teh herbal dan sarang semut dari Papua. Dari Papua ya? Ya, dari Papua. Itu ya. Langsung kalau yang itu sarang semut dari Papua, itu yang rebusannya. Kalau ini yang tehnya, ini macam-macam khasiat untuk macam-macam penyakit. Sarang semut. Nah setelah itu kita juga ada untuk kudapan lumpia. Ini lumpianya. Sudah digoreng. Sudah digoreng. Lumpia. Oke. Untuk itu tadi Mbak kayak apa? Salad buah, terus lumpia dan itu pemasarannya gimana aja Mbak? Dipasarkan. Iya, pemasarannya di wilayah mana aja? Kalau untuk yang salad buah kita juga ada grup jual beli sendiri. Kita juga pandemi ini mungkin ada grup sendiri ya. Ada grup UMKM di kabupaten ada, kecamatan ada, dari RW pun juga ada. Jadi kita keluarkan pasar online. Jadi kita itu. Semua pengusaha pemula di situ ngumpul ya. UMKM di situ ngumpul semua. Dan yang kedua saya memang tidak buka online untuk
pribadi, tapi saya melalui reseller Mas. Reseller online, iya. Langsung kalau salad buah itu memang kita pasarkan, jadi bisa kalau umpamanya ada yang pesan customer kanan kiri itu nggak masalah, intinya saya kasih, intinya saya juali. Tapi kalau yang untuk yang di luar saya memang khusus ada reseller yang main di situ. Langsung kalau untuk lumpia ayam eco itu saya ada frozen food ada. Frozen food ada, langsung sama yang siap saji. Jadi tergantung permintaan customernya. Harganya sama. Yang membedakan hanya frozen itu kalau ada kemasan box atau mika. Kalau mika kita nggak akan tambah biaya, tapi kalau box itu kita tambah biaya. Soalnya kan biasanya box orang-orang buat oleh-oleh. Kalau jarak jauh kayak seperti frozen, berapa lama Mbak misalnya dibawa oleh? Bisa 3 bulan. Kita jangka waktu 3 bulan. Kita tapi kan gini, misalkan nih dari luar kota, dari Surabaya, beli dari Malang, itu kan harusnya di dalam pendinginan toh. Tapi kan dibawa perjalanan gimana itu Mbak? Nanti kita kalau yang di luar Malang kayak Demak, Semarang, udah pesan juga ya. Surabaya itu kita ada via kirim pakai parcel, jadi kita tapi aman untuk pendinginan ya? Aman. Meskipun nggak pakai pendinginan pun setiap customer mesti saya tanya nyampe di sana aman nggak, padahal pakai mobil pribadi, tapi alhamdulillah aman. Soalnya kita memang benar-benar homemade, jadi kita buat sendiri, saya ownernya. Distributor plus owner ya. Pencetusnya adalah pandemi. Ya benar. Terus dari sebanyak produk ini Mbak, di mana aja sih jenengan sampai sekarang ini pangsa pasarnya atau dijual di toko mana aja? Di toko kalau untuk pusat oleh-oleh mungkin saya sebutkan beberapa saja ya Mas ya. Boleh, itu seperti pertama tetap Malang Strudel ya. Malang Strudel dan teman-teman ya kan. Kalau yang kedua Royal ATK oleh-oleh Royal Batu Royal Batu. Langsung itu kita ada Anggrek oleh-oleh. Anggrek oleh-oleh di mana Mbak? Itu dekatnya Pendem Batu. Di Batu juga. Sama Dua Semut juga oleh-oleh ada. Dua Semut, Jadi kalau yang untuk oleh-olehnya sih banyak ya Mas ya. Jadi untuk area Tulungagung, Trenggalek, luar kota juga ada ya? Iya, juga ada. Kalau untuk yang swalayan kita ada juga produk di Sardo Swalayan. Di Noyo, Pandaan itu ada. Pandaan juga ada. Ya, sekitar Cengho juga ada. Langsung setelah itu mungkin pemasaran Surabaya juga ada. Surabaya juga ada. Itu supermarket atau apa? Surabaya itu banyak agen jamu ada. Agen jamu ada, swalayan ada, apotek banyak. Tapi yang terbanyak di Malang di Malang. Terus kalau jenengan masukin ke tempat-tempat kayak tempat wisata, bukan tempat wisata ya, tempat oleh-oleh, toko oleh-oleh, terus kayak apotek, terus kayak tempat sardo kayak gitu. Itu kan tentunya ada syarat-syaratnya Mbak. Boleh bisa Mbak syaratnya apa aja kalau misalkan ada pengusaha pemula di masa pembeli ini mau memasukkan produknya ke tempat-tempat tersebut ya. Kalau untuk nomor 1 kalau bagi UMKM untuk memasukkan produk terutama ke pusat oleh-oleh, swalayan pun itu harus ada izin PIRT. PIRT, minimal PIRT. Ya, dan disertakan surat PIRT-nya. Nah, langsung sama contoh produknya seperti itu. Dan juga ada mungkin kalau makanan food itu mesti ada kualitas halalnya seperti itu. Halal. Ya. Gitu. Itu kalau berarti 2 komponen itu wajib ada. Wajib ada. Jadi kalau seandainya ya memang bagi pemula itu kalau seandainya masih di sekitar rumahan, mungkin intinya izin seperti itu masih tidak terlalu penting. Tapi kalau umpamanya dia niat untuk memasarkan produk dan lebih ingin sukses, ya itu memang harus ada. Minimal PRT gitu ya. Minimal PRT. Langsung kalau untuk makanan halal itu harus ada. Untuk pengurusannya sendiri PRT gimana Mbak? Boleh di-share juga Mbak? Kalau untuk PRT itu kalau kita itu langsung ke kabupaten di Panjen ya Mas. Itu kabupaten ya? Kabupaten ya? Malang loh ya. Kalau Kabupaten Malang itu di Panjen. Dan itu mungkin langsung aja ke prosesnya berapa lama kira-kira Mbak?
Prosesnya sih gak lama sih Mas, cuman intinya kalau yang paling sampai cepat sih repacking itu sampai juga. awal sampai kita mendapatkan, mulai dari awal sampai kita mendapatkan apa surat izinnya itu berapa lama? Tergantung maksudnya intinya kan ada yang kelompok. Jadi kan ada yang menyalurkan, ada yang ngurus sendiri, kan seperti itu. Mungkin kalau yang lebih cepat yang kelompok itu kelompok ya, kelompok maksudnya satu kelompok UMKM, gitu jadi ya. ada yang mendistribusikan, intinya yang menyalurkan itu lebih cepat seperti itu. Gitu ya. Terus untuk halnya, untuk PRT sendiri tanpa biaya atau ada biayanya Mbak? Insya Allah tanpa biaya Mas. Gratis berarti? Iya gratis. Insya Allah tanpa biaya. Terus untuk halal untuk halal itu halal MUI. Kalau itu untuk juga gratis ya, juga? Itu gratis. Gratis juga ya? Gratis. Jadi minimal syaratnya masuk ke tempat oleh-oleh itu minimal PRT, kalau disertai halal mungkin lebih lengkapnya kayak gitu ya? Iya, mungkin ya ada sih Mas, intinya kalau masalah halal itu mungkin lebih mereka lebih tahu kalau yang untuk khusus yang makanan ya. Kalau kopi itu intinya sih untuk halal sih nggak begitu diprioritaskan, soalnya kan memang langsung dari biji kopi ya. Oh iya. Langsung dari biji kopi. Yang penting surat izinnya. Ya. Tapi kalau itu ya. Kalau untuk MUI halalnya itu mungkin saya masih agak awam ya. Soalnya intinya saya kan berkecimpung di kebanyakan yang bukan punya food. produksi Bukan yang food gitu lah intinya. Seperti itu. Jadi mungkin bagi yang pemula-pemula ya nomor 1 PIRT. Terus selain di wilayah Malang, jangan titip ke, maksudnya jual ke toko-toko yang di wilayah Malang, ada nggak yang selain offline yang online Mbak? Kalau online saya terus terang jujur nggak buka. Saya nggak buka online. Soalnya sudah ada yang maksudnya intinya jembatan saya itu reseller. Oh, ada reseller sendiri. Ya, saya memang tidak buka online, baik GoFood, GrabFood itu saya memang nggak buka. Soalnya otomatis saya jujur keteter Mas. Soalnya belum, ini semua memang saya sendiri, semua saya tidak ada campur tangan pihak lain. Jadi untuk mengurusi ya dikelola. Jadi dari packaging, dari lihat roasting atau yang maksudnya kayak memasarkan, cek stok, cek toko, semuanya itu yang handle saya sendiri. Jadi saya mungkin pakai tangan reseller. Mulai secara gitu ya. Gitu. Terus ada nggak Mbak untuk saran-saran dari jenengan untuk para pemula atau banyak sih yang bisnis pemula, para pelaku bisnis pemula yang mau merintis gitu, itu nggak saran-saran dari Mbaknya untuk mereka? Kalau saran-saran terutama di masa pandemi ini Mbak, gitu. Kalau untuk masa pandemi, kalau bagi saya hajar lur, gitu ya Mas ya, hajar. Jadi intinya tidak usah takut memulai. Itu nomor 1 kuncinya, tidak usah takut memulai. Semua untuk usaha pasti ada pasang surutnya, suka dukanya yang tadi kita feedback ke belakang, pasti ada. Jadi intinya kalau saya sendiri, kalau untuk saran bagi teman-teman yang mau terjun ke wira swasta, intinya wira usaha itu kalau bagi saya tempur guys. Ayo kita maju bareng, susah bareng. Diajar, iya, pasti gitu. Ada jalannya. Bismillah, pasti ada jalannya. Iya. Okay. Ya Mas Ahmad, jenengan suka kopi? Lumayan sih Mbak. Nah ini ada tester untuk kopi plus jahe plus creamer. Monggo diseruput. Ini yang mana Mbak ya? Ini yang ini produknya. Itu isinya kopi. Ini 150 gram. Itu kopi plus jahe plus susu creamer. Ya. Oke, aku coba dulu Mbak ya. Gimana sih rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Mas Ahmad? Mantapkah? Tentunya enak. Ya, alhamdulillah. Terus di tenggorokan itu anget Mbak. Ya. Tentunya ada jahenya mungkin. Jahenya ya. Terus
manisnya itu cukup. Manis ya. cukup. Mungkin cocok untuk masa seperti ini Mbak ya, masa pandemi, menjaga daya tahan mungkin ya, bisa ya untuk ada jahenya. Dan satu lagi Mas Ahmad, untuk produk yang khusus kopi mix, yang kopi jahe creamer, kopi creamer coklat, kopi coklat, kita kemasan packaging tanpa gula. Oh, tanpa gula. Jadi customer bisa membeli dengan intinya kan ada customer yang mungkin ada yang kena diabetes. Nomor satu ada yang kena diabetes atau tidak bisa terlalu manis atau apa. Jadi kita keluarkan memang benar-benar kita pure natural, tidak pakai gula. Jadi biar customer sendiri yang memberi gula. Ya. Jadi kita di situ ada komposisinya juga di belakang komposisi. Ini kita pakai komposisi juga di sini tidak pakai gula. Jadi hanya kopi, pure kopi. Kalau untuk yang jahe itu kopi, jahe plus susu creamer. Itu tidak ada gula. Dan cara penyeduhannya juga kita nanti ada di keterangannya di belakang pesan. Lengkap sini ya? Oke. Situ. Siap. Terima kasih Mbak Mika. Monggo bagi yang nanti mau pariwisata ke Malang, produk Gunung Kawi by Sido Luhur maupun Eyang Eco, lumpia salad ada di pusat oleh-oleh. Ya. Oke seluruh, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Kalau suka dan ngerasa bermanfaat sama video ini, boleh kasih like, komen, share, tentunya subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konyek.